Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, terutama mahasiswa Teknik Mesin S1 Fakultas Teknik Unisma Bekasi. Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas soal-soal yang ada di bab 3 di buku dinamika atau kinematika dinamika ya. Kita akan bahas nomor 341. Kita bacakan soalnya dulu. Sebuah balok kecil A yang masanya 2 kg meluncur ke bawah sepanjang lintasan melengkung dan melewati titik terbawah B dengan kepesatan atau kelajuan 3 meter per second. Jika jejari kelengkungan di B adalah 1,5 meter, tentukan gaya normal N yang diberikan oleh lintasan kepada blok di titik ini. Apakah sifat gesekannya perlu diketahui? Oke, maka pertama kali kita harus bisa menentukan dalam soal ini dia tergolong atau masuk dalam koordinat yang mana, ya kan? Yang kita kenal koordinat itu ada 3, koordinat rektangular atau koordinat persegi panjang, kemudian yang kedua koordinat normal tangensial, dan yang ketiga adalah koordinat polar. Ya, maka kita bisa mengenali ini dengan soal, ya. Apa yang diketahui di soal? Di sini yang diketahui di soal diantaranya yang menjadi kunci kita bisa menentukan dia termasuk koordinat yang mana adalah jejari kelengkungan. Di sini diketahui jejari kelengkungan di B adalah 1,5. Maka di sini adalah rho-nya diketahui 1,5. Itu adalah merupakan ciri dari koordinat normal tangen sial. Maka kita tetapkan soal ini masuk di dalam koordinat normal tangen sial. Maka di sini sudah diketahui seperti gambar, ya. Sudah sangat jelas. Kita akan selesaikan soal ini, ya, dengan sangat mudah. Maka kita perlu ditanya dulu, ya, supaya lebih jelas. Sebelumnya solusi dulu, ya. Jawab penyelesaian dulu. Solution. Pertama diketahui, saya tulis given, ya. Apa aja yang diketahui? Pertama massa, kemudian yang kedua V kecepatan, kemudian rho adalah 1,5 atau jejari kelengkungan, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah carilah gaya normal. Gaya normal yang diberikan oleh lintasan atau jalan kepada blok atau balok ini atau box inilah, kotak ini, ya, berapa, ya. Kemudian kita jawab. Maka pertama kali kita gambarkan gambar dulu D, B, B. Jelas itu. Gambar dulu D, B, B. BB-nya ya enggak beda jauh dengan gambar aslinya, ya. Perhatikan gambarnya ada blok kotak di titik A, kemudian dia meluncur ke bawah, berhenti di B itu, ya. Jadi kita gambarkan lagi. Jadi di sini A nanti akan berada di sini. Ini kan A. Nanti akan berada di sini. Ini B di sini, ya. Maka tentu
balok ini dia kan punya massa kan. Kita tulis misalkan ini M nya kan adalah 2 kilo ya, tulis saja 2 kilo kali 9,81. Nah, kita gambarkan gaya-gayanya kan, berarti kan massa itu kita kalikan dengan 9,81 untuk menjadi Newton kan gitu. Nah, kemudian di situ juga ada gaya normal yang arahnya ke atas kan. Gaya normal itu adalah gaya yang diberikan oleh lintasan atau oleh alas yang dimana itu di situ terdapat bendanya ya, memberikan reaksi. Gaya normal itu yang reaksinya adalah tegak lurus dengan bidang kontak dari benda tersebut. Jadi dia arahnya ke sana. Ini N ya. Gaya normal arahnya ke atas sana ya, berkebalikan dengan gaya berat, yaitu ini 2 kali 9,81. Ini kalau kita tarik ke atas sana, ini kan merupakan kan rho ya, rho itu 1,5. Berarti di sini adalah lintasannya normal tangensial. Normalnya yang ke arah sana, ini saya kasih N, tangensialnya yang ke arah sini, ini namanya tangensial. Ini tangensial. Jadi ada normal yang menuju ke pusat kelengkungan, kemudian arah tangensial itu arah yang searah ya dengan lintasan. Ini lintasannya seperti ini. Oke ya. Sekali lagi di sini dari blok di titik A ini kemudian meluncur ke B. Di sini ada masanya atau ada beratnya, gaya beratnya 2 kali 9,81, memberikan reaksi, memberikan gaya normal N yang merupakan gaya yang diberikan oleh lintasan kepada bloknya itu ya. Kemudian ada rho nya 1,5. Maka kita bisa jawab ya, kita tulis rumus awalnya dulu. Yang pertama adalah sigma tentu saja sigma Fn, karena dari gaya-gaya ini kita tahu bahwa arahnya adalah semuanya arahnya pada arah normal, arah T nya tidak ada. Maka kita tulis sigma Fn sama dengan M kali AN. Jadi rumus ini merupakan rumus sama dengan rumus hukum Newton yang kedua, namun pada koordinat normal. Itu sebabnya kita berikan di sini indeks atau kita berikan keterangan sigma gaya normal pada arah normal, M kali percepatan juga pada arah normal. Selalu kita tuliskan rumus awalnya, rumus induknya. Baru kemudian kita identifikasi gaya yang bekerja pada arah normal ini apa saja. Dari sini kita sudah tahu panah-panahnya ini ada 2 nih, kita lihat ya, arah yang ke bawah yaitu gaya berat dan arah yang ke atas yaitu gaya normal. Berarti kita bisa langsung tuliskan. Andaikan yang ke atas ini kita tuliskan dalam besar yang positif ya, arah yang positif, maka kita tulis N dikurangi 2 kali 9,81. Oke ya, 2 kali N dikurangi 2 kali 9,81. Nampaknya hanya 2 gaya itu yang tampak, yang muncul dalam gambar ini. Maka kita cukupkan ini, N dikurangi 2 kali 9,81 ya, sama dengan M nya adalah, kita tulis kembali, M nya adalah 2 ya. Kemudian AN nya itu di dalam pembahasan ini, pasal ini itu terdapat rumus bahwa percepatan normal itu AN itu rumusnya adalah diantaranya adalah V kuadrat per rho. Ini bisa kita lihat di materi ya, di materi atau di pembahasan materi sudah diberikan ya, rumus AN sama dengan V kuadrat dibagi rho. Maka kita tulis saja ya, V kuadrat dibagi rho. Oke, kita tulis kembali N dikurangi 2 kali 9,81 sama dengan 2. Kemudian V nya adalah sudah diketahui tadi 3 kuadrat, rho nya adalah 1,5. Maka kita bisa tuliskan N sama dengan 2
2-nya kita bisa tulis di sini ya. 2 kali 9,81 plus 2 kali 9 dibagi 1/2, diperoleh N sama dengan 19,62 ditambah 2 kali 9 bagi 1/2. 9 bagi 1/2 itu adalah 6. 6 kali 2 itu adalah 12. Maka N adalah 31,62 Newton. Ini jawabannya. Arahnya kemana? Ke atas. Tuh, ya. Seperti itu jawaban dari pembahasan soal yang pertama. Cukup mudah. Jadi pertama kita tuliskan hukum atau rumus induknya ya. Sigma Fn sama dengan M kali AN. Kemudian kita identifikasi ya seluruh gaya yang bekerja pada massa atau pada benda ini. Kemudian juga apa yang diketahui kita masukkan semuanya. Oke, kita langsung kemudian lanjut ke pembahasan soal 344. Oke. Saya bacakan kembali soalnya. Bila balok A yang masanya 2 kilo melewati titik B yaitu puncak lintasan yang merupakan bagian dari lingkaran dengan kecepatan 2 meter per second. Hitunglah harga gaya normal N yang diberikan oleh lintasan kepada balok itu. Lagi-lagi kita akan mencari gaya normal N yang diberikan oleh lintasan kepada balok itu. Ya. Maaf, ada kekeliruan sedikit. Ini harusnya yang ini ya. Nah, soalnya yang ini 343. Saya ulangi, bila seorang pelompat ski dengan berat 80 kg mencapai kecepatan 25 pada saat ia mencapai titik take off. Hitunglah harga gaya normal yang diberikan oleh salju kepada sepatu skinya sesaat sebelum ia mencapai titik A. Jadi dia lari, si pelari skinya ini lari ketika sampai di titik A dia akan siap-siap untuk take off. Take off itu berarti kan dia menjejakkan kakinya ke tanah. Ya, yang ditanyakan adalah berapa gaya normal yang diberikan oleh salju kepada sepatu skinya, gitu ya. Seperti itu gambarannya. Jadi saya ulangi. Jadi pelompat ski ini dia lari dari beberapa jarak sebelum titik take off-nya itu hingga ketika mencapai titik take off-nya titik A ini dia kemudian menjejakkan tanahnya atau salju, kemudian dia baru melompat. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gaya normal yang diberikan oleh salju kepada sepatu skinya sebelum sesaat mencapai titik A. Nah ya, ini juga bisa kita tetapkan, kita bisa tentukan dari gambar ini koordinatnya masuk dalam koordinat yang mana. Nah, nampak bagi kita ini adalah merupakan koordinat normal tangan sial, dimana di sini ada diketahui jari kelengkungan nih, ya. Jari kelengkungan itu mirip jari-jari pada lingkaran, cuma dia lebih cenderung pada lintasan yang melengkung seperti itu. Maka kita akan jawab. Solusinya adalah solution yang pertama kita harus identifikasi dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah massa. Berat dalam hal ini adalah massa 80 kg. Kemudian kecepatannya juga diketahui 25 meter per second. Kemudian harga normal atau pertanyaannya adalah rho-nya pada gambar 45 meter. Maka yang ditanyakan adalah berapakah gaya normal
yang diberikan oleh lintasan kepada sepatu ski? Kita jawab. Lagi-lagi kita harus gambarkan dulu. Gambar DBB. Gambar diagram benda bebas itu sangat diperlukan untuk memudahkan bagi kita untuk mengidentifikasi seluruh gaya yang bekerja pada benda, seluruh gaya yang bekerja pada massa benda yang sedang kita sorot atau sedang kita kaji, ya. Maka kita langsung gambarkan. Seperti ini. Ya, ini adalah 45 meter. Ya. Kemudian ini dia ketika seseorang ini meloncat ke arah sana dengan V-nya adalah 25, ya, maka si sepatu ini dia memberikan gaya normal N, gitu kan. Nah, si orang ini juga mempunyai gaya berat yang arahnya jelas ke bawah. Ini adalah M kali G. Langsung saya tulis saja 80 kali 9,81. Jadi seperti itu. Gaya berat adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Nah, ini diketahui dari titik ini nih, ya, titik orang ini ke bidang mendatar ini dia membentuk sudut 30 derajat. Oleh karena itu di sini juga dihasilkan sudut 30 derajat. Ini juga 30 derajat. Ya, 30 derajat. Maka kalau jika kita tarik ini seperti ini untuk membentuk segitiga siku-siku, di mana siku-siku di sini, maka kita bisa mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada arah normal itu, ya, dengan sangat mudah. Oke, kita akan tulis jawab. Ya, kita sudah tentukan tadi, ya, find-nya adalah gaya normal, maka kita jawab. Turunkan rumusnya, rumus induknya apa? Sigma Fn sama dengan M kali AN. Nah, ini tulis dulu. Jika ini kita sudah tulis, maka akan dengan mudah. Nah, yang ruas kiri, yang sigma Fn itu maksudnya kita diminta untuk mengidentifikasi seluruh gaya yang bekerja pada benda, pada objek yang sedang kita bahas, pada objek yang sedang kita akan tentukan solusinya. Di mana objek dalam hal ini adalah objek ini, orangnya ini atau pelompat ski. Maka gaya yang bekerja pada orang ini apa saja? Tentunya dalam arah normal ini, dalam arah normal. Arah normal kemana? Arah normal ya ke sini, ke pusat kelengkungan. Ini arah normal. Nah, arah T-nya mana? Arah T-nya dalam hal ini ke sini kan. T sama normal selalu tegak lurus. T ini normal kan gitu. Gak mungkin gak tegak lurus. Nah, sekarang yang kita bidik, yang kita identifikasi pada arah normal saja. T-nya kita tidak bisa lihat karena yang ditanyakan di sini N. Oke, tentu saja di sini adalah yang diketahui adalah pada arah normal itu N, kan gitu. Nah, selain N apa lagi? Di sini kalau kita lihat gaya yang bekerja pada orang ini adalah gaya N, juga gaya berat. Namun gaya berat ini kan arahnya masih ke arah sini, tidak searah dengan arah N. Nah, dari segitiga yang kita gambarkan ini kita bisa konversi, ya, gaya berat ini menjadi searah dengan gaya normal. Gimana? Ya, dari segitiga ini caranya adalah kita kalikan 80 dengan 9,81
80 kali 9,81 ini dikalikan dengan apa? Ini kan sisi miring nih. 80 kali 9,81 kan sisi miring. Kita bisa konversi ke sini. Tentunya nanti arahnya akan ke sini ya. Arahnya akan berkebalikan dengan arah N. Gitu ya. Ini kan sisi miring. Ini kan segitiga siku-siku dengan sudut 30 pada salah satu sudutnya. Maka kita bisa konversi 80 kali 9,81 ini menjadi searah normal itu. Searah garis normal ini, cuman berkebalikan dengan berlawanan dengan arah gaya normal. Berarti ini kita bisa kalikan dengan cos 30. Ini kalau yang sudah tamat matematikanya insya Allah paham ya, dari segitiga siku-siku ini untuk mendapatkan gaya yang atau istilahnya komponen gaya dari 89 kali 9,81 ini yang arahnya ke arah normal ini, yaitu kita kalikan dengan cos 30. Nampaknya hanya itu dua gaya yang diketahui dari gambar. Selanjutnya kita tuliskan sama dengan, ikutin ini sama dengan M-nya adalah kita ikutin M-nya adalah diketahui 80, baru AN-nya adalah kita jelaskan AN-nya adalah V kuadrat per rho. Nah, oke ya, kita tulis kembali N sama dengan ini, saya pindahkan ke kanan berarti menjadi plus 80 kali 9,81 kali cos 30 ditambah 80. Kita substitusikan. V-nya yang diketahui tadi adalah 25 kuadrat dan rho-nya adalah 45 cm. 45 meter. Oke, 45 meter dan V-nya adalah 25. Ya, tinggal kita hitung N sama dengan 80 kali 9,81 kali cos 30. Kita dapatkan nilainya adalah 679,66 ditambah 80 kali 625 dibagi 45 kan gitu. Maka kita bisa tambahkan 679,66 ditambah, ini kalau kita kalikan jadi 80 dikalikan 13,89 ya, dapatnya adalah 1111,11. Satunya ada 4, kemudian koma, satu lagi ada 2. Maka N sama dengan 1791 N Newton. Nah, ini jawabannya. Mudah sekali ya kita menyelesaikan soal ini. Ya, prinsipnya pokoknya kita adalah menggambarkan DPB, kemudian kita mengidentifikasi seluruh gaya yang bekerja pada arah di mana di sini yang diminta adalah arah normal. Ya. Oke, untuk video ini saya cukupkan 2 pembahasan untuk 2 soal. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk soal yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.